Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi perkenalkan dulu, nama aku di sini Muhammad Ilham Kastalani dari jurusan akuntansi. Akan mewawancara salah satu awardee ISMA yang ada di Universitas Riau kita. Kebetulan juga abangnya ini dia jurusannya akuntansi. Mungkin abang boleh perkenalan diri dulu bang ke semuanya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ilham Maulani Orza. Aku dari jurusan akuntansi 2020 dan sekarang insya Allah sebentar lagi akan berangkat untuk mengikuti program ISMA tahun 2023. Thank you. Nah, mungkin kita langsung aja ya bang ya. Gas. Mungkin abang bisa jelasin tuh bang. Saya juga nggak tahu sebenarnya nih. ISMA itu apa sih sebenarnya? Jadi ISMA ini merupakan program pertukaran pelajar yang disediakan oleh Kemendikbud untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa yang berminat untuk studi ke luar negeri gitu. Jadi ini simulasi untuk bagi teman-teman nih yang pengen coba LPDP misalnya, ini merupakan contoh yang sangat pas, yang sangat simulasi yang sangat mirip gitu. Jadi jika ada kesempatan bagi teman-teman yang pengen coba, ikut aja gitu, karena kesempatannya sangat besar sekali. Itu sih pertukaran. Yang penting kata kuncinya pertukaran pelajar ke luar negeri gitu. Oh, oke bang. Terus kalau boleh tahu nih bang, alasan abang mungkin kenapa milih ISMA daripada program-program pertukaran pelajar yang lain tuh kira-kira kenapa tuh? Seperti yang kita ketahui ya, program MBKM ini kan banyak ya. Mereka ini menyediakan program-program yang memiliki objektif masing-masing gitu. Jadi contohnya jadi ini kembali ke masing-masing mahasiswa sendiri gitu. Bagi yang pengen dapat simulasi gimana cara kerja di masa depan, nanti ikutnya MSIB. Bagi yang ingin belajar bisnis, ingin merintis bisnis, ikutnya WMK gitu. Jadi lalu bagi yang ingin mengikuti program pertukaran ke luar negeri atau ke daerah lain gitu untuk mengeksplor budaya, kultur yang berbeda dari daerah kita, ikutnya itu bisa di ISMA atau PMM gitu. Jadi itu kembali ke masing-masing pribadi kita aja. Tapi kenapa alasan aku sendiri pribadi memilih ISMA? Karena aku itu dari dulu pengen belajar ke luar negeri. Dan aku rasa ini kesempatan yang paling besar untuk merasakan hal tersebut. Dan aku juga pengen gitu memperkenalkan budaya Indonesia yang ada, khususnya Melayu gitu. Aku kan orang Melayu, jadi aku pengen mengenalkan budaya Melayu, dan ini kesempatan yang sangat besar gitu. Apalagi dengan international students yang ada di Olomouc nanti. Dan aku sangat antusias gitu ya. Kan untuk abang sampai ke tahap ini ya bang ya, abang sudah lulus sekarang nih kan, tentu pasti ada tahap-tahap yang harus dilewati itu bang untuk bisa lulus di ISMA. Itu abang bisa kasih tahu gak bang mungkin apa aja tahap yang ada di ISMA itu bang sampai lulus gitu? Jadi untuk lulus ISMA itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu pastinya seleksi administrasi. Dan seleksi administrasi itu terdiri dari beberapa hal yang harus kita lengkapi gitu. Jadi seperti tes bahasa Inggris, esai, dan hal-hal administrasi deh yang pokoknya harus diurus gitu ke jurusan dan lain-lain. Dan misalnya teman-teman ikut ISMA dan lolos tahap administrasi, baru lanjut ke wawancara. Dan setelah wawancara misalnya lolos lagi, baru diterima sebagai murid di ISMA. Itu tahapan ini. Tadi abang ada ngomong soal tentang tes bahasa Inggris. Nih kalau boleh tahu bang, mungkin orang-orang juga pengen tahu kan, biar tahu ada membatasnya gitu nilainya berapa. Abang waktu tes kemarin bahasa Inggris itu pakai apa bang? Dan skornya berapa? Sebelum itu mending kita bahas dulu deh apa aja gitu kan tes-tesnya. Jadi ISMA sendiri menyediakan ada tiga EPT, English Proficiency Test. Yang pertama itu ada TOEFL, yang kedua itu ada IELTS, yang ketiga ada Duolingo. Tapi aku pribadi ikutnya Duolingo. Kenapa? Karena itu hasilnya lebih cepat keluar dan juga biayanya jauh lebih terjangkau gitu. Tapi kekurangannya dibandingkan dua yang aku udah sebutin sebelumnya, itu TOEFL dan IELTS, terbatas. Universitasnya itu masih terbatas dibandingkan TOEFL dan IELTS. Jadi itu sebenarnya tergantung preferensi teman-teman aja gitu, pengen yang mana gitu. Kalau misalnya pengen univ yang di luar Duolingo, itu bisa juga ambil tes TOEFL dan IELTS. Dan untuk skor sendiri aku kemarin dapatnya 135. Berarti orang-orang lain nanti boleh bebas ya bang milihnya, tapi nanti konsekuensinya itu nanti mungkin universitasnya terbatas gitu ya berdasarkan pilihannya. Benar, universitasnya terbatas. Nanti itu setelah tes ini di ISMA ini nanti di tahapan itu ada tes interview bang? Iya benar, ada tahap interview di setelah administrasi. Itu abang mungkin masih ingat nggak kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada tes interview itu bang? Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar, yang sering kita ajukan.
Tapi saran dari aku yang udah menurut pengalaman pribadi aku itu lebih teman-teman mending belajar deh dari YouTube atau Google gitu mock interview, karena ISMA ini udah berjalan 3 tahun kan, dan jadi kisi-kisinya itu udah banyak gitu dibandingkan tahun-tahun pertama. Jadi misalnya teman-teman pengen belajar lebih jauh tentang interview, bisa tuh nonton di YouTube, dan itu aku saranin banget karena memang efisien dan memang itu keluar soalnya rata-rata. Tapi pengalaman pribadi aku, kadang interviewer itu dia lebih suka menggali diri kita gitu. Jadi sesuai dengan jawaban kita. Contohnya, misalnya aku sendiri pernah ikut organisasi debat gitu kan, dan itu digalinya lebih dalam. Jadi kadang ya kita harus bisa memprediksi sih, maksudnya kita mem-preempt atau kita memikirkan apa yang bakal ditanya ke kita gitu. Dan sebenarnya itu aja. Itu setelah tes interview, tes bahasa Inggris, ada tes essay juga bang? Oh, essay itu termasuk di dalam administrasi. Jadi kita submit essay-nya untuk administrasi. Itu kan saya dengar kan itu yang agak sulit tuh bang, karena menyusun essay itu kita sendiri menggunakan English yang juga bukan English yang basic lah. Nah itu kira-kira gimana gambaran essay bang itu? Jujur aja, essay itu bukan hal yang terbaik dari diri aku juga. Jadi aku jauh dari kata bagus juga dalam menulis essay, dan bahasanya nggak setinggi yang jago-jago gitu. Ya memang harus dipersiapkan dari lebih jauh hari sih maksudnya. Karena seperti yang kita tahu, kalau essay yang dibuat dalam seminggu sama yang dibuat dalam sebulan itu jauh bedanya. Dan itu tugas teman-teman juga untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari, mulai dari bahasa Inggrisnya, mulai dari hal-hal berbau administratif deh, kayak ngurus di jurusan dan lain-lain pokoknya. Dan satu lagi, teman-teman harus punya mentor juga nih, mentor misalnya awardee sebelumnya, yang udah punya pengalaman juga sebelumnya untuk nulis esai. Jadi itu hasilnya bakal lebih baik lagi nanti, karena bakal dikoreksi dan lain-lain. Jadi punya mentor tuh kira-kira penting ya bang, jadi kita tanya-tanya gitu kan ke mentor kita, presentasi kita harus juga jadi lebih tinggi karena kita udah tahu ya kan bang? Ya benar, dan juga untuk mentor itu nggak susah nyarinya juga. Bisa jadi orang terdekat kita yang satu univ, atau bisa, dan awardee sebelumnya itu sangat ramah sekali. Dan mereka sangat open untuk membantu kita juga. Ini kan kita dari tadi bahas dari segi akademisnya nih bang. Nah sekarang kita ke segi mungkin faktor terpenting nih bang untuk orang-orang pertimbangkan, faktor ekonomi. Benar. Nah pengeluaran abang dari awal, dari jauh-jauh hari dari awal abang persiapan ISMA sampai abang lulus sekarang itu kira-kira kisarannya berapa tuh bang? Yang aku tanggung full dari diri aku. Yang aku tanggung dari full diri aku memang apa sih? Yang awalan itu yang tes bahasa Inggris itu memang tuh. Jadi aku beli bundle 2 kali tes gitu, aku belinya harga 1,2, 2 kali tes, dan aku ambil yang paling tinggi nilai tentunya. Setelah itu akomodasi pengurusan visa, itu sih palingan untuk terbang ke Jakarta dan pulang ke Pekanbaru lagi, itu kita tanggung sendiri. Tapi teman-teman kalau yang penting itu memang berat itu di awal gitu, karena teman-teman sendiri tahu kan kayak gimana kita tuh lulus aja belum tentu gitu, harus ngeluarin duit dulu. Jadi itu memang PR kita bersama sih untuk maksudnya dari mahasiswanya harus punya motivasi gitu. Dan harapan aku juga ke kampus gitu, atau ke fakultas atau ke universitas, harapan aku sendiri mereka bisa lebih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih inovatif gitu. Contohnya misalnya menyediakan bantuan biaya bahasa Inggris dan pembinaan dan lain-lain itu. Kalau kita bisa berkolaborasi bersama itu rasa gua hasilnya bakal lebih baik lagi ke depan. Iya, emang agak berat. Tapi walaupun kayak gitu duit yang dikeluarkan banyak, tapi juga kalau kita emang termotivasi kan bang, kan emang worth it jadinya kan bang, duit yang kita keluarkan itu. Jadi emang intinya tuh emang motivasi dari diri kita sendiri ya. Jadi kan seperti kita tahu juga di UNRI ini ada 2 kelas yang reguler sama yang internasional, yang English class. Oh yang FEB ya? Ya, yang FEB-nya. Jadi kan dari 2 kelas ini nih, apakah yang bisa keterima nih cuma yang English class aja bang, atau yang reguler bisa juga nggak kira-kira bang? Nggak ada hubungannya dengan kita mau reguler, mau kelas bahasa Inggris, karena memang nggak ada hubungannya. ISMA dengan UNRI itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi teman-teman yang reguler pun kalau misalnya punya kemampuan basic bahasa Inggris yang cukup untuk masuk universitas, ya bisa masuk gitu. Jadi nggak ada kebijakan bahwa anak reguler karena dia reguler nggak kompeten itu, nggak ada hubungan sama sekali. Itu sih sebenarnya, dan bahkan yang bahasa Inggris pun belum tentu. Ada nggak satu hal yang sangat esensial gitu, satu hal khusus yang harus dipersiapkan oleh orang-orang yang tertarik untuk ISMA nih bang, dari jauh-jauh hari, dari awal jauh-jauh hari lah pokoknya?
yang pasti seperti yang aku udah bilang di awal itu ya, itu tes bahasa Inggris itu. Kenapa? Karena oke lah kalau misalnya mengambil Duolingo itu, jadi pendaftaran ISMA itu kita anggap sebulan ya, sebulan, dan Duolingo itu keluarnya bisa 2 hari 3 hari, oke itu kita anggap lah. Tapi kalau misalnya mau ngambil TOEFL dan IELTS yang rentang harganya cukup tinggi ya, dan beresiko juga gitu kan, kalau misalnya hasilnya kurang memuaskan kan sedih gitu ya gitu. Dan hasilnya itu keluarnya cukup makan waktu gitu, 2 minggu atau 3 minggu kalau nggak salah, tolong koreksi kalau misalnya salah. Tapi jadi itu sebaiknya kita ngambil TOEFL atau IELTS itu sebulan atau 2 bulan sebelum pendaftaran deh gitu. Dan persiapannya pasti jauh lebih awal dari itu, persiapan untuk selain persiapan untuk latihan-latihan soal dan lain gitu. Tapi bang, misalnya kan kayak yang abang tadi kan, kalau orang-orang yang ke sini kan biaya juga keluar, tenaga juga keluar. Kan pasti orang-orang pasti ada nanti, walaupun mereka nggak mengakuinya, tapi dalam diri mereka pasti ada kayak takut gagal gitu, nah bang. Nah mungkin menurut abang ada nggak kira-kira sebuah nasihat atau pesan gitu bang, biar orang-orang yang takut gagal ini mungkin nggak mikir ke sana lah gitu, mikir untuk lulusnya aja lah, effort aja dulu gitu. Kalau takut gagal, aku pun takut gagal gitu. Jadi aku ikut ISMA tuh 2 kali. Tahun 2022 dan tahun 2023. Jadi pas tahun 2022 itu aku bahkan nggak tembus itu seleksi administrasi, dan kegagalan ini benar-benar akan membantu gitu dari segi evaluasi diri gitu kan. Karena pasti banyak kurangnya gitu. Kalau administrasi gagal gitu gimana ke depannya kalau misalnya berubah kan. Jadi pastinya jadikan kegagalan untuk pembelajarannya sih, itu paling penting. Dan lalu satu lagi, jangan takut untuk gagal lagi ke depan, karena itu pasti akan terjadi lagi gitu. Ya berarti kalau kita gagal jangan dipikir-pikir berlarut-larut sedih-sedih gitu kan bang, dijadikan pembelajaran biar bisa evaluasi untuk kedepannya jadi lebih baik lagi. Kalau gagal pun masih sedih sih ya, tapi gimana cara menyikapinya ke depannya gitu aja. Dan itu mungkin gitu aja bang. Mungkin abang ada pesan-pesan ke mahasiswa akuntansi nih, yang pengen lulus di ISMA, mungkin abang ada pesan-pesan khusus gitu untuk mereka, mungkin abang bisa say itu kamera. Untuk teman-teman yang pengen ikut di ISMA, persiapkan dirinya dari jauh-jauh hari. Terus memang kadang motivasi itu turun dan naik ya. Aku pun sampai sekarang juga capek gitu, apalagi ngurus hal-hal berbau administrasi yang terkait dengan ISMA ini, karena itu memang ruwet sih, apalagi ngurus visa dan lain-lain. Tapi aku yakin teman-teman di sini hebat-hebat, anak FEB hebat-hebat semua, jadi aku nggak ragu sih sama anak FEB, dan pasti kedepannya kita semua bakal lebih baik lagi. Amin. Dan terus mempersiapkan diri untuk nggak cuma ISMA aja, banyak program lain yang sesuai dengan minat teman-teman nih, bisa MSIB, bisa WMK, bisa PMM juga, PMM pertukaran juga kan, bisa juga tuh teman-teman. Jadi ya terus deh memotivasi diri sendiri juga gitu, gimana baiknya bagi teman-teman deh. Dengan itu sudah ya. Kita kan udah ngobrol panjang lebar nih bang, tapi saya juga belum sempat nanya ke abang. Abang ini nanti waktu ISMA ke universitas di mana nih bang, kira-kira namanya bang? Untuk universitas aku bakal ngambil di Ceko, Palacký University Olomouc, sekitaran 5 bulan lah. Dan abang berangkatnya mungkin kira-kira nanti di awal bulan September ya bang? Insya Allah ya. Oke. Jadi mungkin itu aja bang, mungkin ya semoga abang sukses terus. Semoga lancar lah jalannya terus di ISMA, nanti di Ceko juga aman-aman aja, bisa pulang ke Indonesia jadi orang yang lebih baik dan berguna untuk negara juga. Amin. Oke, amin. Mungkin abang ada bahasa Ceko yang abang sudah pelajari bang? Bisa. Ahoy. Ya itu nanti halo. Jadi ya itu aja sih bang. Memang aku kudet sih, belum belajar juga. Belum sama sekali. Ya mungkin nanti kalau udah pulang mungkin bisa satu kosakatanya. Tapi ya jangan berharap banyak. Tak apa. Mungkin nanti abang sana ketemu Peter Cech kan, nggak yang tahu kan? Iya bisa jadi sih, bisa jadi. Oke, dari itu aja mungkin bang. Makasih bang. Thank you. Oke, dadah semuanya. Dadah semua.